adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Wah, sudah lama nih kita tidak berjumpa. Walaupun semuanya dilakukan secara online atau daring, kita tidak boleh kendor semangatnya. Kita harus terus semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik semua, mari kita ambil sikap berdoa untuk minta pimpinan Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang diajarkan hari ini dalam sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu dan anugerah-Mu sepanjang hari ini. Sebentar adik-adik kami akan mendengarkan firman Tuhan, lalu sharing satu sama lain. Kiranya apa yang mereka dapatkan pada hari ini itu bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan bisa mereka pergunakan untuk menjangkau orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, Bang Hil mengajak kalian untuk memuji Tuhan, yang pastinya harus dengan suara yang nyaring, dengan semangat yang membara, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, mari kita menyanyi. Korintus 16 ayat 1-4. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan mulai untuk pelajaran kita. Kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu dengan judul Gerejaku Peduli, yang sudah kita baca bersama tadi dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai yang keempat. Nah, di sini menceritakan bahwa Rasul Paulus mengajak jemaatnya di Korintus untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada mereka, yaitu kepada jemaat yang ada di Yerusalem, karena pada saat itu Yerusalem telah
banyak penganiayaan yang dialami oleh jemaatnya yang di Yerusalem itu, sehingga Rasul Paulus peduli sehingga dia harus mengajak jemaatnya untuk mengumpulkan harta benda mereka, baik yang mereka yang penghasilan sedikit ataupun mereka yang penghasilannya banyak. Mereka harus saling menolong, saling membantu, sehingga jemaatnya yang ada di Yerusalem juga akan terbantu. Nah, di sini mengajarkan kepada kita juga supaya kita bisa bersama-sama untuk peduli kepada gereja-gereja di sekitar kita, ya. Saat ini banyak gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan kita, ya. Misalnya seperti cabang ataupun pos PI, dan juga untuk gereja-gereja yang tidak seasas dengan baptis, kita juga bisa menolongnya. Nah, saat ini kita diajarkan untuk mengumpulkan apa yang kita miliki, ya, dengan sukarela, dengan apa yang kita miliki, supaya kita bisa membantu kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Terutama pada saat ini dengan adanya COVID-19 ini, kita tidak bisa bersama-sama untuk beribadah bersama, bersekutu dan sekolah minggu bersama. Tapi kita bisa menyisihkan berkat kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bisa untuk menolong untuk teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan. Ya. Di sini diajarkan juga oleh Rasul Paulus bahwa gereja di Korintus juga belajar peduli dengan orang-orang di sekitarnya, ya, terutama di gereja Yerusalem tersebut. Nah, di sini kita juga harus belajar peduli dengan apa yang sudah Rasul Paulus ajarkan kepada kita di dalam kitab 1 Korintus yang sudah kita baca bersama, yaitu Gerejaku Peduli, ya. Nah, adik-adik, di sini pemberian bantuan yang kita berikan itu pasti akan bermanfaat bagi mereka, ya, karena pelayanan yang diperlukan terutama untuk gembala sidang ataupun jemaat yang peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan, ya, kita wajib dan kita perlu untuk menolong mereka, untuk memberikan bantuan pada mereka supaya mereka bisa menyampaikan Injil kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus, ya. Kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kita diajarkan bersama-sama untuk mengasihi, kita diajarkan bersama-sama untuk peduli dengan apa yang ada di dalam lingkungan kita, di gereja kita ataupun di mana kita tinggal, ya. Nah, adik-adik, saat ini biarlah melalui sekolah minggu kita akan mulai saat ini kita akan belajar peduli kepada lingkungan di mana kita tinggal ataupun kepada saudara-saudara kita yang saat ini sungguh-sungguh membutuhkan. Nah, itulah yang harus kita ajarkan atau kita berikan kepada mereka untuk bisa menolong, terutama untuk hamba Tuhan yang saat ini memerlukan dukungan dari kita untuk bisa melayani, bisa menjangkau jiwa-jiwa baru, karena kita sudah menjadi murid-murid yang mengasihi Allah sehingga kita bisa menolong, memberikan bantuan tersebut kepada hamba-hamba Tuhan yang dengan sukarela untuk melayani walaupun di pelosok-pelosok, ya, itu sungguh-sungguh mereka memerlukan pertolongan kita, ya. Oleh sebab itu kita saat ini bagaimana kita bisa memberikan pertolongan itu, ya. Kalau kita tidak bisa langsung untuk memberikan, ya, kita bisa juga memberikan melalui doa ataupun banyak cara yang bisa kita berikan pada dukungan pada mereka, ya. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk membuka atau menghafal ayat hafalan kita yang sudah mungkin adik-adik belum menerima, ya. Kita akan membuka di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, ya. Itu ayat hafalan kita pada
pada minggu ini. Kalau gitu saya bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, itu dari 2 Korintus ayat 9 pasal 9 ayat 7. Maaf. Terima kasih. Inilah pelajaran kita mengenai teladan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Adik-adik semua, saatnya kita semua membaca ayat hafalan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Yuk kita baca dengan keras dan penuh semangat. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk pagi hari ini dengan pelajaran di mana Engkau mengingatkan kami untuk saling mendukung, saling mengasihi di dalam kepedulian kami kepada Engkau. Pertama saat ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang saat ini tidak bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pelajaran ataupun melalui sekolah minggu ini Tuhan, supaya Engkau terus berkati untuk anak-anak-Mu ini, supaya mereka senantiasa terus bertumbuh di dalam kasih-Mu Bapa, sehingga anak-anak-Mu dapat terus untuk belajar dan Engkau terus kuatkan, dan Engkau juga akan berkati dalam pendidikan mereka, supaya mereka dapat terus untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan menjadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelajaran kami pada saat ini. Biarlah Tuhan akan terberkati, supaya pelajaran ini akan mengingatkan kami dan menjadi dukungan kepada kami untuk bisa memperdulikan pada lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan kuasa-Mu kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini. Amin.